Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salamun alaika ya Rasulullah. Mari kita awali perkenalkan bagi surat Al-Fatihah. Semoga semua kali ini yang bermanfaat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya kan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa IBM SNI semester 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Islam dan kebudayaan. Apa sih Islam dan kebudayaan itu? Apakah ada korelasinya? Ingat, Islam masuk ke Indonesia tanpa adanya peperangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Islam masuk, adanya akulturasi budaya antara agama Islam dengan budaya yang ada di Nusantara saat itu. Sehingga kamu jangan kaget jika banyak sekali tradisi-tradisi itu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalaupun ada ya tidak apa-apa, tapi itu pun direkonstruksi ulang lagi. Mungkin kamu pernah melihat ya, ada prosesi larungan yang tinggal di daerah Cilacap atau daerah pesisir. Ya. Di sini kalau panen mereka biasa larungan, yaitu mempersembahkan kepala kerbau, mempersembahkan ke laut sebagai bentuk terima kasih ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia berupa panen yang begitu besar. Ketika Wali Songo datang melihat keadaan seperti itu, tidak langsung disalahkan, tapi direkonstruksi. Artinya, ya, untuk yang dilarung, ya dilarung itu tetap berjalan, tapi sebelumnya diberikan arahan. Ya, sebelum itu sebaiknya kalau ada kepala kerbaunya diganti dengan sedekah kepada anak yatim. Rekonstruksi seperti ini. Jadi akulturasi budaya tadi. Atau ketika dulu ketika ada yang meninggal, biasanya itu mereka pada kumpul dalam satu tempat, kumpul dalam satu majelis, tapi mereka ngomong lalu nggak jelas. Lalu datang agama Islam, dan setelah itu ketika ada yang meninggal mereka kumpul dan diajarkan membaca kalimat-kalimat tauhid, maka adalah istilah tahlilan dalam budaya kita. Itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Dulunya memang mereka kumpul-kumpul, tapi yang nggak jelas. Datang Islam lalu diarahkan. Pun demikian dengan peninggalan-peninggalan. Mungkin kamu tahu ada setiap daerah kan ada gapura. Ya. Gapura itu sebagai pintu masuk. Ya, kalau kita ingin masuk di satu daerah, itu ada gapuranya. Nah ternyata gapura itu adalah diambil dalam bahasa Arab. Itu akulturasi budaya dalam hal istilah. Dalam salah satu asmaul husna ada yang namanya Ghafurun, yang Maha Pengampun. Nah, dulu Wali Songo ketika beliau berdakwah dan menetap dalam satu tempat, maka selalu membuat gapura di tempat itu masuk beliau menetap. Kenapa? Karena biasanya orang kalau mau dari situ. Dan umumnya orang yang datang kepada ulama-ulama atau para Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa, mereka datang untuk bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka otomatis dosa-dosa mereka akan diampuni. Maka ada istilahnya gapura. Atau juga biasanya kalau di daerah itu pasti ada Masjid Agung dan alun-alun ya. Lalu alun-alun itu bahasa Arab. Yang sudah menjadi akulturasi budaya seperti dalam bahasa kita yaitu a'laun. Ini bermacam-macam. Jadi alun-alun itu kan ada orang jualan, ada orang yang makan, ada orang yang racing, atau mungkin ada yang berduaan, itu alun-alun. Jadi akulturasi budaya di mana Islam menyatu dengan budaya Indonesia, dan sehingga mudah diterima oleh masyarakat setempat dan tidak adanya peperangan di situ. Baik, ini saya akan memberikan materi PowerPoint terkait masalah Islam dan kebudayaan.
Saya kondisikan terlebih dahulu. Nah, ini materi Islam kuliah ini bisa kamu akses di Learning Pro ya. Saya sudah upload, tinggal kamu pelajari. Baik, di sini ada materi tentang ya, Islam dan kebudayaan. Tentunya banyak sekali budaya-budaya yang memang sudah menjadi budaya agama Islam, sudah menjadi adat istiadat di Indonesia. Sehingga ada istilah Islam Nusantara, ada istilah Islam berkemajuan, ada istilah Islam terpadu, dan lain sebagainya. Baik. Budaya Islam adalah hasil olah akal, budi, cita rasa, karsa dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai tauhid dan syariah Islam. Dengan kata lain yang kita pahami bahwa segala sesuatu yang merupakan produk budaya manusia dapat kita klasifikasikan ke dalam budaya Islam. Manakala produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan nilai syariah. Jika ada satu budaya yang memang bertentangan, maka akan kita rekonstruksi ulang. Tadi ada orang tahlilan, ketika orang meninggal, maka mereka kumpul nggak jelas ngomong kesana sini. Datang Islam direkonstruksi ulang, maka itu menjadi suatu tatanan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan nilai syariah. Lalu kapan masuknya Islam ke dalam negara Indonesia dan bisa berbaur dengan budaya Indonesia? Ada 3 pendapat yang saya kutip ya, nanti sebenarnya banyak, jadi kamu bisa mencari referensi lain. Yang pertama, masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini berdasarkan pada dagang Arab yang telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Lalu yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-11 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Nah, batu nisan ini berangkat tahun 1802 Masehi. Ini nisannya nisan Islami ya. Kalau ke Gresik itu di Sunan Gresik, di sana ada tilasan, ada makam juga di situ. Ini menjadi dasar bahwa Islam masuk ke Indonesia sudah sejak lama. Lalu dia bilang masuk Islam ke Indonesia sejak abad 13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat. Di antaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad tahun 1298. Berita dari Marco Polo tahun 1092, bertulisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai yang tertulis 1217, dan berita dari Ibnu Battuta tahun 1345. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Lalu bagaimana teknis penyebaran agama Islam di Indonesia? Yang pertama lagi dari perdagangan. Proses perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim, misalnya di Pekojan. Nah, dari jalur perdagangan ini, sehingga terjadi interaksi antara pedagang dengan pribumi. Dan sambil berdagang, mereka sambil berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua, jalur pernikahan. Proses pernikahan dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangan itu ikut menganut agama Islam. Ya, jadi berdagang awalnya ada interaksi, lalu berdakwah, ya, sehingga ada pernikahan, dan dari situlah Islam bisa terima. Jadi ketiga, dakwah. Proses dakwah ini dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang telah dilakukan oleh Wali Songo dan para ulama lainnya. Tentu dakwahnya para Wali Songo itu sangat bervariasi ya, dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat Islam serta budaya yang ada saat itu. Malah itu diakulturasi budayakan agar tidak terjadi pertentangan antara agama dengan budaya. Kalau kamu ke daerah Kudus, Jawa Tengah, nanti kalau Idul Adha di daerah Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi. Loh, kenapa? Ya, karena saat itu ketika Sunan Kudus datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di sana, di situ banyak umat Hindu.
Kita tahu dalam jenis Hindu itu kan sapi adalah binatang yang suci. Nah, untuk menjaga keharmonisan dalam antar agama, maka Sunan Kudus memerintahkan umatnya, jamaahnya untuk tidak menyembelih sapi, tapi menyembelih kerbau untuk kurban. Jadi di Kudus itu tidak ada untuk menyembelih sapi. Menjaga perasaan saudara-saudara kita yang beragama Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci yang tidak boleh dimakan dan dibunuh. Bahkan kubah masjid Kudus itu tidak berupa kubah masjid lainnya, tapi atasnya itu ya kayak seperti pura. Kalau kamu sana, itu namanya akulturasi budaya. Sehingga Islam bisa diterima dengan baik. Tidak ada dakwah wali songo yang seperti itu. Jadi tidak dapat menyalahkan, mengkafirkan, apalagi membid'ahkan. Lalu selanjutnya kami dari pendidikan. Proses pendidikan dilakukan dengan mendirikan pesantren, untuk mendalam ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya ini. Kamu tahu, mungkin kamu pernah ziarah pesantren Ampel, itu ramai orang di sana, sama Wali Songo, hampir semuanya itu pesantren. Jadi pesantren itu pasti depannya ada gapuranya, yang tadi yang terbahas di awal. Ya kan seni budaya, nah ini luar biasa ini. Proses ini menggunakan media-media seni budaya seperti pagelaran wayang kulit. Yang jelas Sunan Kalijaga, Laras Katen dan Sri Sastra. Mungkin sedikit informasi bahwa Sunan Kalijaga dalam Arti Said, beliau berdakwah dengan menggunakan wayang. Karena saat itu dulu belum ada HP, belum ada TV, belum ada. Dan untuk bisa mengumpul orang banyak ini kan wayang tadi. Nah, beliau bikin cerita dan wayang itu ada tokoh sakti Mandraguna yang tak terkalahkan. Dari tokoh sakti Mandraguna itu akhirnya dibikinlah cerita bahwa tokoh sakti Mandraguna ini tidak bisa mati. Ini satu masa dia udah jadi orang yang paling hebat, dia nggak terkalahkan, dia jenuh. Saya nggak punya kawan, saya nggak punya lawan, saya nggak punya. Akhirnya dia ya hidup abadi, dia pengen mati. Dan cerita itu loh. Akhirnya diberikanlah arahan bahwa harus datang ke Mekah, dan bertemu dengan seorang tua yang alim. Nanti akan diajarkan bagaimana kalau kamu ingin mati. Akhirnya dari sana ketemu dengan orang tua, Abdullah Mewah dari bilang Sayyidina Ali, saya nggak tahu siapa orang tua itu. Ini diajarkanlah 2 kalimat syahadat atau kalimat sodo dalam bahasa Jawa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah dia membaca ini, dia bisa mati. Apa pesan moral yang dari cerita itu yang ditangkap bahwa ini kalau kita mau mati, minimal kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ini luar biasa beliau dengan wayang. Bahkan nama-nama tokoh dalam pewayangan itu kalau kamu paham itu bahasa Arab semua loh. Cuma di akulturasi budayakan dengan bahasa kita. Atau mungkin di wayang itu diantaranya ada tokoh yang hidupnya mancung ya. Itu diberi nama Petruk. Ini dalam bahasa Arab disebut Taroka Yatruku Fatruk. Fatruk bahasa Arab jadi Petruk. Ya. Artinya apa? Maka tinggalkanlah. Sehingga kalau bikin cerita, Petruk ini adalah tokoh anak muda yang tidak paham agama, orang awam seperti kita. Kalau diajak maksiat dia nggak pernah mau. Dia pasti menolak. Karena itu namanya Petruk. Nah Petruk ini punya teman. Satu bagong, satu gareng. Bagong dari bahasa Arab, bago ya dari bagian. Artinya bandel. Gareng goro ya guru gauron. Artinya sama bandel. Bandel, longor, nakal luar biasa. Kalau kata orang Betawi nakalnya 17 setan. Nah, inilah yang selalu mengajak Petruk untuk bermaksiat. Tapi Petruk selalu menolak. Dibikin tokoh lagi, orang tua yang nasihatnya selalu didengarkan. Itu katanya menjadi ketua, menjadi nasihat. Siapa itu namanya? Semar. Jadi bahasa Arab, Samar Yasmuru, ya Samra. Ya, artinya berfaedah atau berbuah. Ini ucapannya. Tapi kan ini semua bahasa Arab modifikasi menjadi bahasa Jawa. Jadi jangan kaget ketika ada orang Jawa yang baca Alhamdulillah Robil ngalamin. Itu berkata seperti itu. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ya. Ridho, lilo. Syariat, syariat. Ya. Karena tadi nulis di budaya. Oke. Yang keenam,
Mulai tasawuf. Tasawuf dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah karena seorang dianggap telah masuk Islam jika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada prosesi yang lain, seperti pembaptisan atau apapun. Yang kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal pembagian kasta, sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama. Tadi mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Apakah kamu seorang anak jenderal, anak presiden, anak tokoh masyarakat, anak orang biasa, anak pemulung, anak pengemis, di mata Allah semua sama. Yang bedakan hanya satu, takwa. Yang keempat, aturan masuk Islam dalam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Yang kelima, agama Islam yang masuk dari India mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami. Banyak kesamaan-kesamaan kita dengan orang Hindu yang ada di India. Ya. Lalu yang keenam, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai, tanpa kekerasan, dan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada. Ya, Indonesia sekarang Islam Nusantara, Islam yang ada di Nusantara yang menyesuaikan ya, budaya dan adat setempat. Mungkin kamu pernah ada salah satu dai penceramah terkenal yang kalau ceramah itu nggak pernah pakai peci, ya. Dia pakai belangkon, memakai ciri khas budaya Nusantara. Ketujuh, runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan yang berbeda. Dasar-dasar pengembangan dalam budaya di agama Islam pertama, penghargaan terhadap akal pikiran. Ini ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang kita baca? Banyaklah, hanya buku saja. Kamu baca kehidupan, kamu baca peta politik Indonesia, kamu membaca kejadian alam, kamu membaca semua, kamu membaca kabar-kabar yang terjadi di Indonesia sekarang. Semua membaca. Ini membaca di sini bukan hanya membaca buku aja, tapi semua kita bisa baca. Apa sebab corona ini tidak hilang-hilang, maka sampai Allah utus, berondakan semua ekonomi, itu kamu baca. Dosa apa? Yang kedua, anjuran menuntut ilmu. Oh, Islam sangat menganjurkan menuntut ilmu. Karena satu hadisnya yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa dengan Cina? Kenapa Rasul sampai menyuruh ke negeri Cina? Lalu kamu baca sejarah tentang Nabi Muhammad, kitab apapun, Tarikh Nabawiyah, Rasyidul Maktum, Sejarah Nabawiyah, Sirah itu enggak ada. Nabi pernah menginjakkan kaki di sana. Kenapa? Ini sampai ke negeri Cina. Kenapa nggak sampai ke Asmi saja? Yang ketiga, larangan untuk taklid. Yang keempat, anjuran Islam untuk inisiatif dan inovatif. Kelima, penekanan pentingnya kehidupan dunia. Antara kebudayaan dan agama Islam saling terkait antara satu dengan yang lain. Agama sebagai petunjuk kehendak ilahi, sedangkan kebudayaan dalam wujud dari pengambalan dan agama yang ditafsirkan oleh manusia melalui penalaran. Ada 3 jenis kebudayaan Islam, yaitu pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam dan dikonstruksi sehingga menjadi Islami. 3, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Ini tidak boleh. Karena kamu tahlilan tapi sambil joget-joget itu nggak boleh. Adakan maulid tapi yang dibaca adalah Quran. Nah, ini nggak boleh. Oleh karena itu, antara Islam dan kebudayaan memiliki hubungan namun tidak semua dapat diadopsi. Perubahan dan kesinambungan budaya. Maksud dan kembangnya Islam di Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, candi dan petirtaan tidak dibangun lagi, tapi kemudian menjadi masjid, surau, makam, dan seterusnya. Sistem kasta di dalam masyarakat dihapus. Ada kasta Brahmana, Satria, Waisya, yang lalu yang pernah Sudra, itu dihapus semua. Angka dewa-dewa serta bentuk-bentuk zoomorfik lagi dibuat. Bahkan pada abad 17 Masehi, Sultan Agung memunculkan kedok Jawa yang pada dasarnya merupakan akulturasi antara Kaldera Caka dan Hijriah Islam. Kesimpulan, Islam adalah sebagai agama yang universal dan mempunyai ajaran yang masih bersifat global. Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Pada saat ini sedang mendapat ujian yang sangat berat. Sedangkan pengertian kebudayaan menurut bahasa adalah kegiatan dan penciptaan batin akal budaya manusia
seperti kepercayaan, kesenian, dan sudah jalan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya mohon maaf, kita mungkin hanya lewat tatap muka seperti ini dulu. Ya. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu kosong, kita akan bertemu lagi dengan Zoom. Sementara saya akan menciptakan live delay seperti ini dulu. Next, minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam live Zoom. Sehingga bisa tatap muka dan saling bertanya. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan via WA atau diupload di learning tool. Sekian dari saya. Apabila ada yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak itu makan kritik makanya di balik pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.